Video peternak ayam petelur Suparni yang membuang ratusan telur di bulan Februari lalu viral di jagat maya. Peternak asal desa Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur ini kesal lantaran harga jual telur di pasaran anjlok. Sementara harga pakan dan pemeliharaan ayam terus naik. Aksinya banyak dikecam karena dinilai mubazir. Suparni akhirnya minta maaf atas aksi spontannya itu. Sementara setelah harga telur sempat anjlok, salah seorang peternak ayam petelur di Desa Cempoko, Kecamatan Panekan, Magetan sebutkan, kini harga telur ayam mulai naik. Namun kenaikan yang saat ini terjadi dinilai belum cukup menutupi kerugian yang diakibatkan naiknya harga pakan, serta turunnya harga telur di awal tahun. Fenomena serupa sempat terjadi di tahun 2015 silam. Kesal akan harga jual tomat yang murah, para petani dan bandar tomat membuang lebih dari 1 kuintal tomat ke selokan. Padahal kondisi tomat hasil panen kali ini cukup bagus. Petani di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini kecewa lantaran di Pasar Induk Guntur tomat hanya dihargai Rp200 per kilogram. Sedangkan ongkos angkut dari kebun ke pasar mencapai Rp3 juta sekali panen, atau Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Anjloknya harga tomat ini disebabkan musim panen tomat yang melimpah. Dalam kondisi normal, tomat biasanya dijual Rp3.000 per kilogram. Petani dan bandar tomat berharap agar pemerintah Kabupaten Garut segera mencari solusi untuk menstabilkan harga tomat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Hikmah di Balik Kisah. Mudah-mudahan program ini membawa manfaat bagi kita semua. Dalam hidup, umumnya manusia mengalami perasaan kecewa yang menggelayuti hatinya. Perasaan kecewa adalah perasaan yang muncul ketika hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang didambakan. Dalam hidup, umumnya manusia pernah mengalami kekecewaan. Kecewa adalah perasaan yang timbul antara upaya dan hasil tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Muncullah kemudian perasaan kecewa. Perasaan kecewa sangat wajar dialami manusia. Kecewa bukan monopoli manusia dewasa saja. Anak-anak bisa kecewa, remaja pun bisa kecewa, apatah lagi seorang pemuda pun bisa kecewa. Anak-anak, ketika seorang bapak menjanjikan sesuatu kepada anaknya, lalu tidak dipenuhi, maka si anak mungkin saja punya perasaan kecewa. Remaja dalam pergaulannya mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan, timbul kekecewaan di hatinya. Seorang pemuda ketika putus cinta dari pasangannya, muncul perasaan kecewa. Saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai, karena itu wajar perasaan kecewa muncul dalam hati kita manusia. Tetapi kalau perasaan kecewa yang muncul dibarengi dengan tingkat emosional yang tinggi, itu yang sering membuat kita lupa diri. Ucapan, tindakan yang kita lakukan sering tidak terkontrol sama sekali. Seperti tayangan yang barusan saja kita saksikan. Dari rasa kecewa
yang muncul dari dalam hatinya, emosi yang dituruti, maka ucapan dan tindakannya jauh dari batas-batas logika manusia. Sangat disayangkan ketika seseorang kecewa, tentu ada frustasi di dalamnya. Ada emosi yang mengaduk-ngaduk jiwanya. Lalu muncul tingkat kemarahan. Itu pun sebuah tingkat kewajaran. Tetapi seharusnya seorang muslim bisa menekan rasa kecewa. Apalagi kemudian tidak dilampiaskan dengan emosi yang membabi buta. Sehingga tindakan-tindakannya tidak terkontaminasi dengan bisikan setan. Yang kita saksikan melalui tayangan ini miris memang, sangat disayangkan memang. Peternak ayam yang menghasilkan telur, ketika harga telur anjlok, wajar perasaan kecewa. Sebagai seorang manusiawi wajar punya perasaan kecewa. Yang diharapkan adalah paling tidak harga telur stabil. Tapi kenyataannya begitu panen telur harganya anjlok, kecewa. Masuklah kemudian bisikan setan. Dari kecewa muncul sifat emosi. Di situ setan bermain. Akibatnya tindakannya di luar logika. Telur yang mestinya bisa disedekahkan kepada tetangga kiri kanan depan belakang, kepada masyarakat di lingkungannya, bahkan kepada orang yang tidak mampu masih bisa dikonsumsi, ini tindakannya malah justru masuk kepada hal-hal yang mubazir. Yang kita saksikan tadi, petani tomat, tomatnya masih layak dikonsumsi, tapi karena perasaan kecewa, harga di pasarannya tidak stabil, malah anjlok, emosi, bertindak di luar logika. Tomat yang masih layak dikonsumsi dihambur-hamburkan di jalanan, dilindas oleh kendaraan yang lalu lalang. Padahal itu kan masih bisa dikonsumsi. Tindakannya mengikuti bisikan setan. Pada akhirnya jatuh kepada hal-hal yang sifatnya mubazir. Orang Islam tindakannya harus terukur. Kecewa lagi-lagi itu perasaan kita sebagai seorang manusia. Karenanya dalam memulai segala sesuatu, apalagi itu yang berkaitan tentang usaha, maka sebelum melakukannya pasang niat yang kuat bahwa saya ini berusaha mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah, kewajiban kita saudara hanya berusaha. Itu kewajiban manusia. Tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, persoalannya, bagaimana cara kita meredam kecewa agar emosi kita tidak memuncak? Pertama, seorang muslim dia harus banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang meredam kekecewaan kita. Karena itu tadi saya katakan seorang muslim yang niat bekerja dan berusaha, dia hanya mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Dia tahu bahwa kewajibannya hanya bekerja, kewajibannya hanya berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Kalau toh hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau toh hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia akan bersabar karena memang hasilnya Allah saja yang berhak menentukan. Yang kedua, seorang muslim dalam bekerja, berusaha dan ikhtiar, segala usaha sudah dilakukan, tinggal berdoa. Karena itulah senjatanya orang-orang beriman. Dengan berdoa itu artinya kita punya keterikatan, memohon kepada yang maha mampu, memohon kepada yang maha kuat, memohon kepada yang maha sanggup untuk diberikan kelancaran dalam segala ikhtiar dan usaha kita.